itu memang bukan atas nama yang bersangkutan. Kok dengan sederhananya aja bilang, mobil itu bukan atas namanya, ngawur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pernyataan keras yang disampaikan oleh mantan pimpinan KPK Saud Sitomorang menanggapi pernyataan dari pimpinan KPK aktif saat ini terkait dengan ex-pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo yang disebut KPK tidak memiliki mobil Rubicon seperti dalam konferensi pers beberapa hari kemarin. Dan coba kita simak terlebih dahulu pernyataan dari pimpinan KPK yang itu kemudian mengundang reaksi dari ex pimpinan KPK Saud Sitomorang. Ya, 2 hari minggu lalu gitu, tim sudah ke lapangan. Benar, itu memang bukan atas nama yang bersangkutan, STNK dan PKB-nya gitu. Dan kita datangi alamat yang kita punya gitu, itu gang di daerah Mampang. Jadi memang orangnya udah pergi, tapi itu alamat di dalam gang. Jadi kita pikir ini tidak mungkin dia punya itu. Tapi barusan diklarifikasi ke yang bersangkutan, itu memang bukan atas nama yang bersangkutan, tapi atas nama kakak yang bersangkutan. Jadi dari yang di gang, lantas dia beli, dia jual lagi ke kakaknya. Jadi kita bilang, ya sudah, kasih unjuk aja dokumennya, nanti dia akan bawakan. Itu yang yang Rubicon. Yang Harley Davidson karena nggak ada plat nomornya, kita juga nggak bisa cari kemana-mana. Yang kerjasama dengan dealer, ya kita mulai dengan Samsat biasanya gitu, dan di Samsat itu kita dikasih Mario gitu, impornya dari mana, kapan itu bisa kita cari gitu. Oleh karena itu sebelum kita cari ke sana kan kita cari dulu yang paling sederhana aja, nama. Jadi itu pernyataan yang disampaikan oleh pimpinan KPK. Dan kita lihat ya tanggapan keras dari mantan pimpinan KPK atau ex pimpinan KPK Saud Sitomorang terkait dengan kepemilikan mobil Rubicon. Dan coba kita simak pernyataan dari Saud Sitomorang ini disampaikan di acara Hotman Paris di Metro TV ya. Ini bagaimana sejak tahun 2013 sudah ada kecurigaan, tapi kok KPK tidak ada tindakan apapun, termasuk Bapak waktu itu menjabat. Enak aja lu ngomong gitu. Apa tanggapan Bapak terhadap ini? LHKPN itu jangankan tahun 2013, LHKPN itu mulai dari tahun 1999, ya kan? Jadi bukan dari tahun itu. Pertanyaannya kembali lagi, jangan ke tahun itu aja, kembali ke belakang sampai kenapa dari tahun 1999 sampai ke 2023 sampai begitu aja. Nah itu lebih bagus. Tapi kalau lain mau tanya juga di periode saya, ya tentu itu kita paling cerewet ketika itu. Makanya saya bilang, saya berbangga sebelum masuk KPK itu ditatar beberapa jam sama Ibu Yenti tentang TPPU. Makanya saya kemana-mana itu TPPU saya bawa-bawa. Jadi kalau ada orang di Republik ini punya harta, tidak bisa dipertanggungjawabkan asal-usulnya. Jangan bicara illicit enrichment, jangan bicara undang-undang penyitaan aset. Lu pakai aja undang-undang TPPU itu bisa. Kamu punya harta nggak bisa dipertanggungjawabkan dari mana asalnya. Kalau kamu penyelenggara terlebih, kamu kena TPPU. Ya kan? Persoalannya adalah kembali lagi, kita selama ini LHKPN itu pencegahan. Jadi otaknya itu otak pencegahan. Sedangkan saya datang ke KPK itu nggak percaya siapapun. Saya boleh lagi berpikir pencegahan, tapi berpikir bertindak saya itu penindakan. Makanya harus masuk ke detail-detail kalau Anda bicara penindakan. Di antaranya, contoh yang baru diumumkan sore hari ini. Kok dengan sederhananya aja bilang, mobil itu bukan atas namanya, ngawur aja. Yang namanya pencucian uang itu replacement, layering, dan integrasi itu memang namanya berganti-ganti bila perlu nama orang lain.
nama anak buah. Kita kan sudah dapat pengalaman kemarin Tapi selama kasus ini, di Pak, dalam apa contoh pangkat selama paling ini tinggi, sudah uang di pangkat sudah paling pernah bawah. nggak KPK bertindak atas laporan kekayaan yang tidak wajar? Banyak itu, tapi selalu kan ya keraguannya itu selalu bicara predicate crime, makanya selalu surat biasanya diserahkan kepada pengawas internal. Pengawas internal di kementerian itu tidak bekerja dengan baik. Dari 354.000 yang diawasi oleh KPK itu, kalau pengawas internalnya kerja dengan baik, KPK nggak perlu dalam pengertian LHKPN. Tapi ketika bicara penindakan, selalu orang bicara predicate crime. Itu yang sebenarnya juga tidak Tapi kan penting di dalam TPPU. undang-undangnya begitu. Pencucian uang tidak bisa ditindak kalau tindak pidana awal tidak bisa dibuktikan. Itu hanya normatif biasa. Kalau bicara penyelenggara negara, Anda punya aset nggak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu sudah cukup. Itu pasal 3, itu pasal 2, pasal 3, 4, 5 udah bisa dipakai. Jadi bukan mesti predicate crime. Jadi kalau ceritanya hanya kita mikirnya normatif, ya nanti kayak lain begini, mikirnya jadi kayak normatif juga kayaknya. Jadi kayak lawyer sama terhadap koruptor gitu. Nggak bisa begitu lah. Ya, jadi itu pernyataan yang disampaikan oleh mantan pimpinan KPK Saud Sitomorang terkait dengan soal harta kekayaan yang dimiliki oleh pejabat pajak yang itu belakangan viral dan mendapat sorotan publik setelah anak dari pejabat tersebut menganiaya seorang anak dari pengurus BPA Ansor. Jadi demikian bahasan kita, semoga memberikan pencerahan. Amin. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.